hari ini kita akan membahas mengenai perilaku agresi di dalam tawuran. Tawuran sendiri merupakan suatu kegiatan yang biasanya kita lihat beritanya di lini masa, media sosial, ataupun di berita-berita yang ada di handphone kalian. Begitupun tawuran sendiri biasa kita dengar atau kita temui di lingkungan kita sehari-hari, walaupun rutinitasnya tidak setiap hari. Akan tetapi, tawuran sendiri merupakan kegiatan yang biasanya diikuti atau melibatkan para remaja di usia SMA maupun di usia SMP. Sebelum kita membahas perilaku agresi, mari kita simak terlebih dahulu berita-berita tawuran yang terjadi di lingkungan sekitar. Seperti berita pertama, di sini dijelaskan bahwa sepekan masuk sekolah, tawuran pelajar 2 kali terjadi di Jakarta Barat. Lalu berita kedua, tawuran antar pelajar di Jakarta Barat tewas disabet benda tajam. Itu berita keduanya. Lalu yang ketiga, 1 orang tewas dalam tawuran di Jakarta, 22 pelajar ditangkap polisi. Itu merupakan 3 contoh berita yang terjadi dan situasi tawuran pada saat ini. Lalu apa hubungannya perilaku tawuran atau kegiatan tawuran dengan perilaku agresi? Ya, pertama adalah hal yang terjadi pada saat tawuran sebenarnya adalah perilaku agresi dari seorang individu atau kelompok. Agresi itu sendiri menurut Murray didefinisikan sebagai suatu cara untuk melawan dengan sangat kuat lalu berkelahi, melukai, menyerang, membunuh, dan menghukum orang lain. Atau secara singkatnya, agresi adalah tindakan yang dimaksudkan untuk melukai orang lain atau merusak milik orang lain. Itu merupakan hubungannya perilaku tawuran dari sikap atau perilaku agresi itu sendiri. Lalu sebenarnya apa sih perilaku agresi itu sendiri? Pertama, perilaku agresi dapat diartikan sebagai tindakan yang diniatkan untuk menyakiti atau melukai orang lain, baik yang secara fisik, verbal, maupun psikis. Perilaku agresi sendiri identik dengan kekerasan, baik fisik maupun psikis. Jadi kalau misalkan kita lihat dari berita sebelumnya, ketika seseorang melukai orang lain, bahkan sampai diniatkan, itu termasuk perilaku agresi. Dan apakah agresi itu dimiliki oleh semua orang? Agresi itu dimiliki oleh semua orang, akan tetapi ada beberapa orang yang bisa mengendalikan sikap atau perilaku agresi, yaitu dimulai dari bagaimana cara seseorang mengendalikan emosi yang ada pada dirinya. Lalu faktor penyebab agresi adalah pertama ada frustasi ya. Dijelaskan di sini bahwa perilaku agresif muncul karena terhalangnya seseorang dalam mencapai tujuan, lalu mencapai kebutuhan, mencapai keinginan dan pengharapan atau tindakan tertentu. Sehingga muncullah perasaan frustasi yang mengakibatkan seseorang melakukan tindakan agresif atau agresif. Faktor penyebab kedua yaitu ada proses belajar sosial. Misalkan situasi yang setiap hari menampilkan kekerasan yang beraneka ragam ya, itu bisa mengakibatkan seseorang memiliki perilaku agresi. Contoh, misal apa yang ditampilkan di media massa atau media sosial, atau bahkan permainan atau games yang dilakukan oleh atau yang dimainkan oleh remaja itu bisa mengakibatkan seseorang belajar dan mencontoh tindakan-tindakan yang tidak baik atau kekerasan yang akhirnya ketika remaja melakukan itu pada saat tawuran itu dia memiliki perasaan kepuasan tersendiri, perasaan senang bahwa saya bisa menirunya, seperti itu, tidak ada perasaan bersalah. Jadi belajar sosial merupakan salah satu juga dari penyebab perilaku agresi pada usia remaja. Lalu faktor penyebab agresi yang ketiga itu adanya amarah. Ya. Pada saat marah ada 3 perasaan ingin menyerang, meninju, atau menghancurkan. Ketika seseorang marah, biasanya remaja yang tidak bisa mengendalikan emosinya, dia akan beranggapan bahwa amarah saya adalah amarah yang harus disalurkan dengan melukai orang lain. Itu adalah faktor ketiga dari penyebab agresi. Lalu faktor penyebab keempat adanya pengaruh dari sistem otak.
ketika ada anak remaja yang kehidupannya jarang sekali menikmati perasaan-perasaan menyenangkan atau bahagia, atau justru banyak sekali masukan-masukan negatif di dirinya atau tidak menikmati kebahagiaan, itu bisa mengakibatkan seseorang melakukan tindakan agresi, tindakan-tindakan yang perasaan senangnya digantikan menjadi perasaan-perasaan senang ketika dia melukai orang lain atau menyakiti orang lain atau menghancurkan orang lain. Itu adalah salah satu agresi. Nah, lalu untuk menanggulangi atau mengatasi perilaku agresi sendiri adalah, pertama adalah timbulkan rasa empati atau rasa belas kasih. Bagaimana mengajak anak-anak remaja untuk melihat studi kasus, perasaan-perasaan atau masalah-masalah yang dihadapi orang lain, sehingga dia merasa empati terhadap apa yang dialami orang lain. Dari situ orang akan merasa bahwa ketika melukai orang lain merupakan suatu yang salah. Tindakan yang kedua adalah ajarkan bagaimana hukum, punishment, dan reward. Bagaimana ketika seseorang melakukan tindakan yang buruk, maka dia harus mendapatkan hukuman. Dan ketika seseorang berbuat baik, menolong, membantu, itu dia akan mendapatkan reward atau hadiah. Ketika kita membiasakan para remaja untuk menetapkan atau menerapkan teori reward dan punishment, dia akan sadar betul bahwa banyak sekali tindakan-tindakannya yang buruk atau sehingga mengakibatkan dia mendapatkan punishment atau hukuman. Lalu cara yang ketiga, setelah empati dan penetapan reward dan punishment, yang ketiga adalah social responsibility, yaitu setiap orang bertanggung jawab terhadap apapun yang dilakukan oleh orang lain, sehingga ketika ada seseorang yang membutuhkan pertolongan, orang tersebut harus menolongnya. Jadi itu contoh ketiga yang harus kita terapkan kepada anak-anak remaja, baik di sekolah maupun di lingkungan kehidupan sehari-hari. Lalu kesimpulannya dari hubungan agresi dan tawuran adalah, pertama adalah orang yang memiliki kebiasaan terlibat dalam tawuran adalah orang yang memiliki sikap agresi yang sangat tinggi, dimana ketika dia melakukan kekerasan, melukai, dia merasa tidak bersalah sedikitpun. Lalu penyebabnya dari agresi itu sendiri, pertama bisa karena rasa frustasi, lalu yang kedua bisa diakibatkan karena belajar sosial atau mencontoh lingkungan, ketiga bisa karena amarah, lalu bisa juga karena sistem otaknya. Tapi yang paling mendukung dari orang dengan sikap agresi adalah kelemahan dalam mengontrol emosinya. Lalu bagaimana yang harus kita lakukan? Yaitu pertama, mengajarkan dia untuk lebih empati. Kedua, memberikan suatu punishment atau reward. Punishment ketika dia melakukan kesalahan dan reward ketika dia melakukan hal-hal baik. Lalu yang ketiga adalah social responsibility, yaitu belajar untuk bertanggung jawab di lingkungan sosial. Contoh seperti menolong orang lain ketika susah atau membantu orang lain. Sekian penjelasan mengenai agresi dalam perilaku tawuran. Semoga materi mengenai agresi ini dapat menjadi suatu kesadaran bagi orang-orang di luar sana atau menjadi bahan evaluasi ketika kita atau orang lain di sekitar kita mulai berperilaku yang tidak baik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi.